datang dalam permenungan kita di hari Selasa Pekan Paskah yang keempat. Bacaan-bacaan semakin menarik. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah bagaimana seorang Barnabas diutus dengan tugas khusus menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain. Suatu keterbukaan, satu permulaan langkah yang baru di dalam hidup kerasulan gereja perdana. Ketika mereka menerima perutusan untuk pergi ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Yesus mengutus mereka untuk orang-orang Yahudi. Entah orang-orang Yahudi di tanah Israel, ataupun orang Yahudi pokoknya di mana saja. Karena itu ketika mereka mengadakan misi perutusan di luar tanah Israel, mereka selalu pergi ke sinagoga, tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Tetapi pembaptisan Cornelius yang kita dengar dalam kisah pembaptisan yang dibuat oleh Petrus membuka mata mereka bahwa keselamatan itu memang pertama-tama ditawarkan kepada orang Israel, orang Yahudi. Tetapi kepercayaan itu juga harus terbuka untuk semua orang lain. Makanya sebagai kelanjutan dari karya perutusan Yesus, pewartaan itu tidak boleh mereka penjarakan hanya untuk orang Yahudi. Permandian Cornelius membuka wawasan mata mereka, menantang mereka untuk menghancurkan tembok itu. Dan mereka memilih secara khusus Barnabas untuk mereka kirim sebagai wakil mereka, sebagai utusan, sebagai misionaris dari gereja perdana untuk bangsa-bangsa lain. Barnabas menyadari bahwa tugas perutusan itu tidak bisa dijalankan sendiri. Karena itu, dia memerlukan seorang teman. Dan menarik, dia memilih Paulus. Paulus yang saat itu berada di Tarsus, kota kelahirannya. Paulus yang setelah mengalami penglihatan di jalan ke Damaskus, kemudian dituntun oleh Ananias, dia kemudian berubah. Tetapi karena masa lalunya, karena dia dianggap sebagai seorang musuh, sebab dia telah menangkap banyak pengikut Yesus dan memenjarakan mereka, teramat sulit bagi seorang Paulus untuk dipercaya. Barnabaslah orang pertama yang percaya kepadanya. Barnabaslah orang yang membuka pintu untuk dia. Barnabas khusus memilih Paulus untuk bersama-samanya dalam tugas perutusan itu. Pewartaan itu tidak boleh, bukan hanya tidak boleh terbatas untuk orang Yahudi semata, tapi harus untuk semua orang. Dan lagi-lagi pewartaan itu tidak boleh terbatas pada diri saya semata, tetapi juga harus terbuka untuk orang lain. Orang lain juga harus ikut terlibat dalam karya pewartaan itu. Makanya ketika pewartaan itu menjadi pewartaan saya dengan bendera saya, mungkin saat itu kita harus berhenti sejenak
untuk bertanya, apakah saya sungguh-sungguh menjadi alat kasih Tuhan? Atau jangan-jangan saya sudah menjadi anggota partainya saya, benderanya saya. Banyak persoalan di dalam gereja, itu banyak masalah bendera. Bendera kelompok, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Dan semakin banyak orang-orang mulai belajar tentang kitab suci, belajar tentang gereja, ajaran-ajaran gereja, maka semakin banyak orang juga merasa terpanggil untuk menjadi pewarta Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dari hari ini bahwa menjadi seorang pewarta di dalam gereja Katolik haruslah menjadi seorang utusan. Utusan artinya dia dikirim untuk berbicara atas nama gereja. Ketika kita mulai bilang bahwa Tuhan berbicara kepada saya dan saya boleh berbicara atas nama diri saya, di saat itulah banyak persoalan muncul. Makanya pertama-tama ketika kita mau menjalankan tugas perutusan itu, hendaklah kita minta petunjuk kepada mereka yang kita anggap sebagai pemimpin gereja kita, dan memohon doa restu dari mereka dan komunitas di dalam tugas perutusan itu. Yang kedua, tidak boleh kita melihat bahwa karena saya yang dipanggil, saya yang diutus, maka cuma saya saja. Tidak boleh orang lain ikut terlibat, cuma saya saja. Gak bisa. Karena tugas perutusan itu adalah tugas persatuan, tugas komunitas. Maka hendaklah dijalankan dalam kebersamaan. Meskipun saya diutus sendiri ke tanah misi, saya tetap harus merasa menjadi bagian dari komunitas yang mengutus. Dan karena saya menjadi bagian dari komunitas yang mengutus, saya juga harus membiarkan mereka ikut terlibat di dalam karya perutusan itu. Dan saya juga berkewajiban untuk melaporkan kepada mereka tentang perkembangan misi yang dipercayakan kepada saya itu. Lalu kita tidak ada lagi punya bendera-bendera sendiri. Tantangan yang paling besar sekarang adalah begitu banyaknya orang-orang yang mampu untuk menjadi pewarta. Karena begitu banyak orang yang mulai belajar tentang kitab suci, tentang ajaran-ajaran gereja, dan punya kerinduan untuk menjadi pewarta. Di satu sisi kadang mereka mengalami bahwa kadang gereja dan pimpinan, mereka-mereka yang diserai tanggung jawab, kadang kurang memberi mereka kesempatan. Mereka melihat itu sebagai memenjarakan mereka. Atau mungkin mereka lagi diuji oleh gereja setempat agar mereka lebih mampu menghadapi penolakan di dalam karya perutusan. Tapi tidak jarang orang-orang ini pergi dengan bendera-benderanya sendiri. Makanya kadang terjadi saling perselisihan, saling menghancurkan lewat kata, sikap, dan tindakan. Lupa bahwa mereka semua dari gereja yang sama. Tantangan yang paling besar sekarang bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi antara gereja-gereja yang lain yang membawa bendera kekristenan. Entah itu dia Katolik, entah itu dia Protestan. Kalau kita lihat pada medsos,
orang saling membuktikan bahwa dia yang paling benar daripada yang lain. Padahal tugas perutusan kita cuma satu. Pergilah, wartakanlah Injil, permandikanlah mereka. Permandikan itu bukan soal menambah jumlah, tapi lebih lagi membangun persaudaraan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Saya kira kalau itu yang terjadi, lalu gereja seluruhnya bisa menjadi satu kesatuan dengan bendera Kristus sendiri. Kalau kita milik Kristus, kalau kita berasal dari Kristus, maka orang lain juga bagian dari bendera yang sama itu. Meskipun rumah kita berbeda, meskipun pemimpin kita berbeda, tetapi bendera kita cuma satu, bendera Kristus sendiri. Mungkin ada gereja lebih menekankan pada hal ini, gereja yang lain pada ini, gereja yang lain pada ini. Tapi janganlah ini lalu membuat kita menganggap diri kita yang paling benar dalam proses saling menghancurkan dan mempermalukan satu sama lain. Ketika gereja-gereja dan anggota gereja saling menghancurkan satu sama lain, lalu kita kehilangan misi perutusan itu. Hendaklah mereka bersatu. Dan itulah wasiat Tuhan. Wasiat yang diucapkan sebelum dia mati, sebelum dia ditangkap. Karena itu wasiat wajib dijalankan. Tidak bisa tidak. Wajib dijalankan. Yaitu hendaklah mereka bersatu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan